Bagaimana dengan fenomena di masyarakat saat menerima bantuan kali pertama? Penerima sangat bahagia dan berterima kasih. Tetapi bila menerima bantuan kedua, ketiga, dan seterusnya, penerima tersebut akan menganggapnya sebagai kewajiban. Dan jika tidak dapat bantuan lagi, orang tersebut akan marah-marah karena menganggap haknya tidak diberikan. Ketika kita berbuat baik dimarahin orang, kita jangan anggap kebaikan itu menghasilkan karma buruk. Untuk dari kebaikan ini berbuahnya karma buruk gitu ya. Anda harus bedakan ya. Kebaikan itu sendiri akan menghasilkan kebaikan. Ya, Anda dimarahin itu karma buruk Anda berbuah. Dua hal yang berbeda. Wipaka buruk Anda berbuah. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya konteks ini balik lagi bergantung dari kesiapan Anda nih. Kesiapan Anda melihat peluang atau melihat jadi beban. Kalau Anda melihat ini peluang, kala dana, Anda akan lakukan. Karena memang dia butuh, nggak ada masalah. Kalau Anda masih mau melakukannya, itu kala dana. Gitu kan. Prinsipnya dia perlu lakukan. Dan Anda mau melakukannya, tidak terbebani, walaupun pada akhirnya seperti kewajiban pada akhirnya. Sudut pandang kita akhirnya, memang akan sekali iya, bisa. Tapi dua kali, tiga kali kalau kita nggak bantu, dia marah. Berarti kan seperti itu dia butuh. Dia butuh, dia marah kan nggak dikasih. Silakan kalau memang itu Anda melihat kala dana, lakukan. Bergantung kesiapan Anda, bergantung kebijaksanaan Anda, bergantung mindset Anda. Bisa saja, tapi kalau Anda tidak siap ke sana, itu pilihan. Sekali lagi, ya enggak. Praktek Anda sampai seberapa jauh untuk bisa tandanya melakukan kebaikan. Ya kan? Praktek Anda bisa berbuat baiknya ketika Anda siap sajakah atau ada syarat yang lain gitu. Harus happy dulu atau bagaimana dulu, harus sesuai dulu. Ya kan? Praktek kebaikan Anda itu apakah ada syaratnya atau memang bagaimana? Nah, balik lagi semua tergantung kondisi kita. Ya enggak? Dan setiap orang nggak akan sama. Variatif di lapangan itu berbeda, bergantung juga tergantung tinggal kemampuan kita, ya kan, kemampuan di lapangan, dan juga kemampuan daya tahan kita secara mental. Bila hal ini terjadi terus-menerus, bukankah ini tidak memupuk kembang semangat kerja mereka? Kalau melihat dari sisi sananya, mungkin ya kita terkesan dimanfaatkan sekali lagi. Nah, tapi kalau memangnya kalau dia memang butuh, sekali lagi nih ya, kalau memang dia butuh itu kala dana. Walaupun kala dananya kepada orang yang kualitas batinnya mungkin agak rendah, gitu. Tapi itu juga termasuk kala dana. Ya, balik lagi, Anda siap atau enggak kondisi ini gitu. Kalau nggak siap, jangan lakukan, gitu kan. Makanya ada dibilang berdana itu spontan, asang karikang. Anda mau bantu atau enggak, gitu. Tapi pada akhirnya ada kita terkondisi berdana sasang karikang, diajak, ajakannya udah kasihlah nggak apa-apa. Kita berpikir aja, udah kasih nggak apa-apa itu bagus kok. Itu sasang karikang, nggak spontan kita lakukan. Nah ini memang kondisinya akan berbeda. Kita nggak akan bisa hasilnya mengatur kondisi ini. Untuk bisa dapat asang karikang pun nggak selamanya kita bisa dapat. Kadang kita ragu, kasih jangan ya. Ntar kalau saya kasih jadi males dia. Udah kasih dah, kasihan. Anda berdananya sasang karikang, dorongan, nggak spontan. Kasihan juga saya ya. Ya udahlah. Kalau nggak, udah ini yang terakhir deh. Yang berikutnya saya nggak mau tahu. Itu sasang karikang juga pada akhirnya. Urusan dia kamu masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kalau memang ya ini dinamika di lapangannya ya. Saya lagi dinamika di lapangan yang akhirnya akan membentuk kualitas kebajikan yang kita lakukan sendiri. Dan kita nggak bisa bilang mana yang baik, mana yang paling baik. Sulit untuk bisa membedakan. Maksudnya kita untuk melabelkan yang terbaik bagaimana, yang baik bagaimana. Kita berarti hanya menjelaskan prosesnya saja ini ya. Proses supaya Anda bisa mengerti dengan baik proses itu sendiri.